Halo, selamat pagi Richard. Pagi Evelyn, senangnya hari ini kita masih tetap sehat dan bisa untuk beribadah. Kita akan mulai ibadah kita. Kamu yang pimpin ya Evelyn? Iya Richard. Shalom teman-teman. Hari ini kita akan memulai kebaktian. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini doa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hari ini di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa beri pernyataan dalam ibadah kami, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Tuhan dengan lagu Bersuka.
firman-Mu Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kemurahan-Mu yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hari-hari kami boleh melewatinya dengan sukacita dan dengan kekuatan yang datang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada bersama-sama lagi. Kami boleh beribadah bersama, kami boleh merenungkan firman-Mu bersama. Sekalipun mungkin kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu, Engkau selalu ada dan hadir bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah Engkau yang boleh memimpin Bapa, Engkau yang berkarya di dalam firman-Mu hari ini. Kami mendengarkan firman-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kita hari ini yaitu bukan hamba tetapi anak. Kita mau membuka satu kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu yang terambil dari Galatia 4 ayat 6 sampai dengan 7. Galatia 4 ayat 6 dan 7. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara sekalian, dan saudara-saudara sekalian boleh membacanya juga di rumah masing-masing dan di tempat masing-masing. Kita mulai membacanya di dalam nama Tuhan Yesus. Galatia 4 ayat 6 dan 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian pastinya pernah mendengar
membuang bayinya sendiri, baik yang membuang bayinya di sebuah tong sampah atau di kardus atau di sembarang tempat. Beruntung kalau kita melihat, beruntung jika anak yang dibuang itu dia ditemukan orang dalam keadaan hidup. Jika tidak, pastinya apa yang dirasakan? Pastinya dengan sangat sedih kalau dia dalam keadaan yang tidak baik. Dan biasanya bayi-bayi tersebut akan diletakkan di panti asuhan. Mungkin kalau ada yang baik, orang yang akan datang dan mengadopsi atau mengangkat menjadi orang tua bagi mereka. Tentunya mereka akan bahagia. Tetapi teman-teman sekalian, coba kita bayangkan kalau tidak ada, bagaimana nasib mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari inilah yang sering terjadi, kita melihat, kita mendengar di mana-mana pada saat ini. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga harus tahu, tidak hanya kita melihat atau mendengar bayi yang dibuang di dalam berita-berita saja, tetapi di dalam Alkitab ada seorang bayi juga yang dihanyutkan di dalam air. Tetapi bukan karena orang tuanya tidak sayang kepadanya, tetapi karena pada waktu itu ada perintah dari raja yang bernama Firaun untuk membunuh semua bayi-bayi laki-laki. Dengan itulah ibunya bayi ini, yaitu yang bernama Yokebed, mencari cara bagaimana bisa menyelamatkan anaknya yang bernama Musa. Maka ibunya punya ide di mana bayi Musa dihanyutkan ke sungai dalam sebuah keranjang. Dan akhirnya pada saat itu putri Firaun melihat dan mengambil dan mengangkatnya sebagai anak. Teman-teman sekalian, seharusnya kita bahagia dan bersyukur saat ini. Mengapa? Karena kita masih bersama orang tua kita, yang kita sudah menjaga kita, yang sudah merawat kita, memelihara kita. Dan kita mungkin tidak kekurangan satu apapun. Kita mendapatkan kasih sayang yang penuh dari orang tua kita. Tetapi teman-teman sekalian, bukankah terkadang kita tidak mensyukuri dengan kita masih melawan orang tua kita? Kita masih marah kepada orang tua kita dan sebagainya, membuat orang tua kita sedih, marah, kesal kepada kita. Teman-teman sekalian, tidak hanya sampai di sini kita mengetahui akan kebahagiaan kita, sukacita kita, tetapi kita juga harus tahu bahwa kebahagiaan kita lebih dan sangat lebih. Mengapa saya katakan lebih dari lebih? Yaitu di mana kita orang-orang percaya yang sudah menerima Yesus dan mempercayainya, kita juga sudah diangkat sebagai anak-anak Allah. Di mana pada awalnya kita ini adalah seorang hamba dikatakan. Namun karena kasih karunia Allah yang mana sebenarnya kita tidak layak, tetapi Allah mau mengangkat, mengadopsi, menebus kita menjadi anak-anaknya. Maka itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di ayat 7 mengatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Teman-teman sekalian, di ayat inilah yang menegaskan siapa sebenarnya diri kita ini. Yang lama, yaitu sebagai hamba, yang berarti budak. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita mempelajari di mana pada waktu dulu kedudukan seorang hamba atau budak tidak ada bedanya
dengan binatang atau harta benda yang tidak ada nilainya. Dan tidak ada hak atau atas hidupnya. Hanya ada untuk kepentingan majikannya saja. Berarti kita melihat sangat hina dan sangat hina sekali. Teman-teman sekalian, kita tahu ketika kita sebagai orang yang memiliki status yang tidak ada nilainya, hidup kita ini seperti sampah, tidak ada gunanya, manfaatnya, dibuang dan dibiarkan begitu saja. Namun karena kasih karunia Allah, Ia mengutus Yesus anaknya untuk memungut kita, mengangkat kita menjadi berharga, yaitu menjadi anak-anaknya. Maka kita berhak untuk memanggil Allah, dikatakan dengan sebutan Aba, ya Bapa. Untuk menyatakan ini semua, untuk menyatakan keintiman, keakraban, kedekatan kita dengan Bapa kita yang sudah mengangkat kita sebagai anaknya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, coba kita bayangkan apa yang terjadi jika Allah tidak mengasihi kita dan tidak mengangkat kita sebagai anaknya. Pastinya kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita saat ini. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dengan itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, merupakan hak yang sangat istimewa. Maka kita harus senantiasa bersyukur, berterima kasih, karena kita ini sebenarnya tak layak dikatakan untuk menjadi anak-anak yang dikasihi. Tetapi melalui kasih karunia Allah, kita mendapatkan kedudukan sebagai anak yang menyingkirkan kedudukan sebagai hamba dan mencakup kedudukan sebagai ahli waris. Nah, teman-teman sekalian, sebagai anak-anak Allah, banyak sekali berkat tak terbatas yang menjadi bagian kehidupan kita. Tidak hanya di waktu sekarang dikatakan, tetapi juga untuk waktu yang akan datang ketika Kristus kembali datang kedua kalinya, di mana kita akan memerintah bersama-sama dengannya sebagai ahli waris kerajaan Allah di surga. Dan status sebagai anak, kita juga perlu beroleh kasih karunia Tuhan dan berhak mendapatkan pertolongan. Ketika kita membutuhkannya, Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dia selalu mengasihi kita. Bahkan dikatakan, ketika kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, Bapa juga berjanji tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan kita. Asalkan, dikatakan, kita selalu berseru dan percaya kepadanya sepenuh hati kita. Ketika kita diangkat menjadi anak-anaknya, kita juga sudah dijanjikan mendapatkan keselamatan kekal, asal kita tetap setia kepadanya. Dengan itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita bukan lagi hamba, tetapi anak. Maka sebagai anak-anak Allah dan ahli warisnya, sudah seharusnya kita harus memiliki keintiman dengan Allah Bapa. Bagaimana? Yaitu kita harus setiap hari berkomunikasi dengan Bapa kita melalui doa-doa kita. Kita harus menrenungkan kebenaran firman Tuhan dengan menaati dan melakukan perintahnya. Bahkan di dalam setiap kehidupan kita,
Kita harus tetap mencari Tuhan dengan tetap kita beribadah kepadanya. Mungkin pada saat kondisi saat ini, mungkin kita tidak bisa beribadah di rumah Tuhan. Kita hanya ibadah di rumah kita masing-masing. Tetapi teman-teman, marilah kita tetap setia datang kepada Tuhan. Kita datang dengan sungguh-sungguh di hati Tuhan. Kita sungguh-sungguh datang melihat bahwa ketika kita ibadah, sekalipun di rumah, Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, teman-teman sekalian. Mungkin di dalam kehidupan kita saat ini anak muda, kita merasa bosan, kita merasa jenuh. Mungkin keadaan kita saat ini, apalagi dengan ibadah secara online, membuat kita ogah-ogah beribadah. Atau ketika kita ibadah, kita hanya melihat HP kita saja. Kita tidak beribadah seperti biasa. Tetapi teman-teman sekalian, kalau kita sudah diangkat menjadi anak Allah, kita harus melakukan keintiman itu sungguh-sungguh dengan Bapa kita. Kita harus memiliki komunikasi yang baik. Kita harus selalu berada bersama dengan Bapa kita di surga. Sehingga ada kesetiaan di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan ketika kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, kita tidak boleh lagi diperhambakan oleh dosa. Tetapi biarlah hidup kita ini menyenangkan Bapa kita di surga. Dengan menyatakan hidup kita ini sebagai anak-anak Allah. Yang penuh dengan kasih karunia Allah. Dan memancarkan sinar kemuliaan Bapa kita di surga. Dimanapun kita berada. Sehingga kita bisa menjadi teladan. Orang-orang dapat melihat kita sebagai anak-anak Allah. Dan kita diberkati. Dan kita juga membawa berkat bagi banyak orang. Teman-teman sekalian, marilah kita bersama-sama. Kita mengingat bahwa kita bukan lagi hamba, tetapi anak sebagai ahli waris Allah. Oleh karena itu, biarlah kita menunjukkan bahwa kita memiliki kasih karunia Allah yang sudah diwariskan kepada kita. Sehingga pada saatnya nanti kita boleh mendapatkan kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah mengajarkan kami di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang tidak layak. Anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa Tuhan. Tetapi Engkau layakkan kami, Engkau mengangkat kami, bahkan Engkau memberikan kami sebagai ahli waris-Mu Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau boleh mengampuni kami sehingga kami sungguh-sungguh layak di hadapan Engkau. Bapa, pakailah kami sebagai anak-Mu, sebagai alat untuk kemuliaan-Mu dimanapun kami berada. Sehingga kami boleh memuliakan, kami boleh memancarkan sinar kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu dimanapun berada Bapa. Hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, semoga firman Tuhan tadi dapat memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu waktu Tuhan.
sudah belajar dari firman Tuhan hari ini, bagaimana kita mengenal diri kita sendiri ya. Jadi untuk mengakhiri kebaktian kita pada minggu ini, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.